Oke. Teman-teman, teman-teman izin konfirmasi untuk yang ada di Zoom ini peserta live teaching literasi bahasa Indonesia ya. Oke. Ya, apa saja, Bang? Alah. Google Meet. Iya, teman-teman, kita mulai aja ya. Eh, iya, teman-teman selamat semuanya. Gimana kabarnya teman-teman semuanya sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ah, dari Sofyan, dari Galam ya. Eh, Sehat. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat ya. Wah, udah banyak yang chat juga. Sehat Kak, sehat Kak. Alhamdulillah. Iya, teman-teman. Se- Sebelum mulai, perkenalkan dulu ya. Nama kakak Azhara Isna Maika. Teman-teman bisa panggil kakak Kak Zahra ya, teman-teman ya. Seperti yang ABC-an. Hari ini kita akan belajar literasi bahasa Indonesia. Oh iya, teman-teman sebelumnya kakak mau perkenalan lagi juga sih kalau kakak rumahnya di Bogor. Di sini ada nggak teman-teman yang rumahnya juga di Bogor? Jatim, Jatim, Jatim. Oh, oh Jatim. Wah, di sini banyak yang ya teman-teman ya. Oke, nggak apa-apa. Berarti kita sama-sama Pulau Jawa ya, kakak Jawa Barat, teman-teman Jawa Timur gitu ya. Oke, teman-teman. Oh, Kalteng. Wah, Masya Allah teman-teman. Kita beda-beda pulau ya teman-teman ya. Tapi keren banget sih sore ini kita bareng-bareng di Zoom ya teman-teman ya. Walaupun beda-beda jarak nih, beda-beda pulau. Oke, pada semangat banget tapi ya mau belajar bahasa Indonesia. Eh, oke teman-teman selanjutnya tadi kan udah perkenalan ya sama kakak. Selanjutnya kita berdoa dulu ya teman-teman ya 1 sampai 2 menit. Biar materi hari ini dimudahkan dan semoga teman-teman juga nanti lolos ya di PTN yang teman-teman cita-citakan. Amin. Oke, berdoa masing. Amin. Iya, teman-teman. Berdoa masing-masing, berdoa dimulai. Oke, teman-teman, berdoa selesai. Iya, wah, alhamdulillah hari ini ramai banget nih. Ada 37 orang ya. Ya udah teman-teman kita lanjut aja ya ke materinya. Hari ini kita akan bahas materi teman-teman, materi dan soal di chapter 11. Di chapter 11 itu ada pembentukan kata. Nah, tapi sebelum kita mulai bahas materi dan soalnya dari kakak, dari teman-teman ada yang mau ditanyain dulu nggak mengenai literasi bahasa Indonesia? Oke, gimana teman-teman? Sebelumnya ada nggak nih materi atau soal yang mau ditanyain dulu nih? Oh, Kak, cara cepat jawab literasi bahasa Indonesia gimana, Kak? Nah, kebetulan banget teman-teman. Di beberapa materi, kayak contohnya materi menentukan ide pokok. Ya, teman-teman itu kan suka ada ya di literasi bahasa Indonesia. Itu ada cara cepatnya, teman-teman. Terus materi menentukan kata baku yang ada imbuhannya. Nah, itu ada cara cepatnya juga, teman-teman. Oke, nanti kita bahas ya, teman-teman ya. Udah sampai ke materi tersebut gitu. Oh, ada lagi nih dari Oh, ini ada pertanyaan dari A ya. Dari A, kalau ditanyain kesimpulan berarti harus baca dari awal sampai akhir kan, Kak? Gitu. Iya, untuk soal yang jenisnya kesimpulan, teman-teman ada beberapa cara menjawabnya ya, teman-teman ya. Ada cara cepatnya sebenarnya, teman-teman. Kalau untuk teks yang di akhir paragrafnya itu ada kata jadi, ya teman-teman, atau ada kata dengan demikian, nah berarti kesimpulannya itu ada di kalimat terakhir dan tinggal kita pilih teman-teman di antara A, B, C, D, E, mana yang paling mirip sama kalimat terakhir itu teman-teman. Tapi itu kalau misalnya di kalimat terakhirnya ada
kata jadi atau ada kata dengan demikian ya, gitu. Nanti coba kita lihat soalnya ya. Oke, tapi kalau misalnya di paragrafnya, di kalimat terakhirnya nggak ada kata jadi, nggak ada kata dengan demikian, betul teman-teman kita harus baca kalimat pertama sampai kalimat terakhir ya, gitu. Biasanya Wah, sih sebenarnya, Pajajaran. biasanya sebenarnya kalau kesimpulan itu teman-teman dia berupa permasalahan ya, permasalahan yang membutuhkan solusi atau penyelesaian gitu teman-teman. Gitu ya. Nah, terus ada lagi yang nanya dari Pauzia ya. Halo Pauzia, Kak, apa perbedaan LBI sama PPU? Oh, jadi gini Pauzia. Kalau misalnya PPU itu samanya kayak PBM ya. Di dalamnya itu banyak soal yang menanyakan tentang ejaan, tanda baca, kata yang digunakan. Sedangkan kalau LBI itu lebih banyak yang menanyakan tentang informasi dalam teks gitu. Jadi sebenarnya kalau ditanyain ya, Kak, sebenarnya susahan belajar PPU apa LBI? Sebenarnya sih PPU ya teman-teman, karena PPU banyak teori yang harus dipelajarin teman-teman. Gitu kayak hafalan-hafalan kayak kata baku dan tidak baku, terus juga ejaan, tanda baca kan banyak banget ya, ada tanda baca titik, koma, gitu ya teman-teman ya. Terus ada tanda baca hubung, pisah, kan itu harus kita pelajarin satu-satu, perbedaannya, penggunaannya buat apa aja. Nah itu banyaknya keluar di PBM atau PPU, kalau yang ejaan, tanda baca, dan teori-teori yang harus kita pelajarin. Sedangkan kalau di LBI, Literasi Bahasa Indonesia itu, lebih banyak soal yang menanyakan tentang informasi dalam teks. Jadi sebenarnya untuk menentukan jawabannya kan kita harus baca teksnya ya teman-teman ya. Nggak banyak teori yang harus kita hafalkan gitu teman-teman. Yang penting kita teliti dengan teksnya gitu. Nah, sebenarnya kalau LBI juga kalau misalnya kita jarang berlatih teman-teman kita akan kesulitan. Karena kan pasti menentukan informasi dalam teks kita harus banyak berlatih, terus harus banyak membahas soal ya teman-teman ya, karena kayak di beberapa materinya tentang ide pokok, kesimpulan itu kan ada tips cepet cara menjawabnya ya gitu. Oke, nah teman-teman kakak izin share screen ya sambil jawabin pertanyaan dari kalian. Astagfirullah. Masa ko ito ko yung mga sebo, itong pulo. Yun. Orang ako rin naman pag dito na kata orang lah. Isin, dito na kisin. Ini kan cara ganti baju nggak sampai 1 menit pakai. Wih. Nah, gini caranya. Jadi kemarin gue baca ada komentar yang request gimana caranya ganti baju jadi formal. Nah, komennya ini guys. Pertama yang harus kalian lakukan, follow akun ini dulu. Lalu kalian cari mentahan baju formalnya. Kalian bisa cari aja di Google dengan kata kunci Sweet PNG. Lalu masuk ke aplikasi Pixelab, masukkan foto kalian dan usahakan foto kalian itu pas seperti ini guys. Kemudian masukkan baju formalnya dan sesuaikan dengan leher sama baju kalian seperti ini. Untuk di bagian leher kalian bisa masking tipis-tipis guys. Nah udah jadi. Gimana? Gampang banget kan? Langsung aja klik link di bio buat buka Oh aplikasi iya Ica, maaf ya suaranya bocor, bisa di silakan buat template di link deskripsi. iya mic-nya bisa di ini dulu ya. Makasih Ica. Iya nggak apa-apa Ica, tenang aja ya. Oke. Oke teman-teman, ini kita udah masuk ke latihan soal ya. Oke, mungkin tadi ada 2 pertanyaan lagi ya dari A Samara, kakak jawab secara singkat ya. Tadi dari A, Kak kalau ada soal sinonim, antonim gitu, tapi kita nggak tahu arti katanya gimana jawabnya Kak. Nah, biasanya kan ditanyain sinonim antonimnya itu dari kata yang ada di dalam teks ya teman-teman ya. Nah itu jadi walaupun kita nggak tahu artinya, teman-teman itu bisa seperti memahami kalimat bahasa Inggris teman-teman. Teman-teman ngerasa nggak sih kayak kita tuh kalau dalam bahasa Inggris kita kadang-kadang ya nggak tahu setiap arti katanya, tapi kalau kita
kasih pertanyaan gitu ya, kita paham, oh ini maksudnya gini nih gitu. Nah, itu juga teman-teman kalimat yang ada kata sinonimnya. Misalnya kita nggak tahu arti kata itu apa, nah kita bisa ngelihat dari konteks kalimatnya. Oh ini kalimatnya tuh maksudnya kayak gini. Oh kita bisa kira-kira, oh jadi kata tersebut artinya gini gitu teman-teman, yang paling mendekati gitu ya teman-teman ya. Kalau tips dari kakak. Terus fundamental LBI yang prioritas banget dan sering keluar kira-kira apa ya Kak? Itu berkaitan sama menentukan informasi yang ada di dalam teks ya. Misalnya kayak mencari pernyataan yang sesuai atau mencari pernyataan yang tidak sesuai gitu teman-teman. Atau menentukan ide pokok gitu teman-teman. Atau menentukan kesimpulan gitu ya. Pokoknya kalau LBI nggak jauh-jauh dari menentukan informasi dalam teks teman-teman gitu. Oke, berarti kita mulai aja ya. Oh, Kak, sesi pertanyaan di akhir. Oh iya, maaf teman-teman, kita mulai aja ya. Iya, teman-teman. eh, ini ya, chapter, mohon maaf tadi kata kakak kan chapter 11 ya. Kita ternyata chapter 12, yaitu pembentukan kata gitu. Nah, untuk pembentukan kata ini, dia masuknya ke yang PBM ya teman-teman, pemahaman, bacaan, dan menulis gitu. Kita mulai dari materinya dulu ya, teman-teman ya. Di sini ada materi pengertian kata bentukan. Nah, nanti setelah Zoom bisa teman-teman pelajarin lagi ya, teman-teman ya, gitu. Pokoknya dari kata bentukan ini, intinya ya, jadi dalam bahasa Indonesia, teman-teman, ada yang namanya kata dasar. Kata dasar itu kata yang benar-benar original banget, yang asli banget ya teman-teman. Dia nggak ada tambahannya. Dia nggak ada imbuhannya. Imbuhan itu kan kayak tambahan ya teman-teman ya. Kayak contohnya menulis. Nah menulis itu katanya udah dapet imbuhan teman-teman. Kata dasarnya itu tulis gitu. Oke, jadi kata dasar itu kata yang benar-benar masih murni, yang masih asli, original, belum dapat imbuhan atau tambahan apapun. Kayak contohnya tadi ya kata tulis. Nah, kata tulis kan kalau dikasih imbuhan awalan jadi menulis ya teman-teman ya. Gitu. Atau misalnya kata sontek. Nah, sontek ini kata dasar teman-teman karena dia asli, belum ada imbuhan ya. Belum ada tambahan ya teman-teman. Sontek ini kalau dikasih imbuhan jadi menyontek gitu teman-teman. Nah, kata bentukan ini teman-teman, kata yang udah dikasih imbuhan teman-teman. Imbuhannya bisa di awal. Kalau di awal tadi contohnya tulis jadi menulis. Imbuhannya juga bisa di akhir teman-teman. Kalau di akhir contohnya kata main tambahin akhiran an jadi mainan gitu teman-teman. Oke. Teman-teman contohnya bisa kakak tulis di atas ini ya. Ya maaf ya ini lembarannya ya. Nah, Oke, jadi kita tulis di sini kata kuncinya ya, teman-teman ya. Kata bentukan ya, kata bentukan itu dias, nama lainnya kata berimbuhan, teman-teman. Yaitu kata dasar yang sudah diberi imbuhan. Nah, untuk imbuhan teman-teman jangan lupa imbuhan itu dia tambahan ya. Kata-kata tambahan bisa di awal, bisa di akhir, bisa di tengah teman-teman. Kalau di awal contohnya misalnya kata tulis ditambahin imbuhan teman-teman. Jadi menulis gitu. Terus misalnya kalau di akhir tadi kata main ditambahin akhiran imbuhan an ya. Jadi mainan.
gitu. Atau ada lagi yang namanya disisipi, teman-teman, disisipi di tengah ya. Kalau disisipi di tengah itu contohnya misalnya di kata gigi, di tengah-tengahnya dikasih imbuhan R, teman-teman. Nah, jadi gerigi, teman-teman. Gitu. Ya, selanjutnya kita bahas ya yang nih, pengimbuhan. Nah, ini ya teman-teman bisa kita garis bawah ini kata kuncinya. Imbuhan ialah proses pembentukan kata dengan menambahkan imbuhan pada kata dasar ya, teman-teman ya. Nih, dalam bahasa Indonesia, imbuhan awalan itu jadi kata-kata tambahan yang ditulis di awal katanya gitu. Kayak contohnya berlari gitu ya teman-teman ya. Menyanyi, menulis, misalnya ditanam, misalnya kedua gitu ya. Permainan gitu ya. Terus ada lagi teman-teman ya. Kalau itu dia bisa pepohonan gitu ya. Kalau nih teman-teman terlalu gitu ya. Oke, nih teman-teman. Itu contohnya sebagainya gitu kan. Itu berasal dari kata dasar bagai ya teman-teman ya. Itu contohnya. Nah, teman-teman, selanjutnya untuk di materi kita ini lebih fokus ke kata di, teman-teman. Kata depan di sama kata depan ke, teman-teman. Gitu. Kita tulis di sini ya. Karena memang kata depan di sama kata depan ke ini keluar di dua subtes, teman-teman. Yaitu keluar di PBM sama keluar di PPU, teman-teman. Senang. Tadi jangan lupa ya, kata depan itu nama lainnya adalah preposisi gitu. Jadi sebenarnya kata depan itu ada banyak ya, ada di, ada ke, ada sampai, ada mi. Cuman memang yang paling banyak keluar di UTBK itu yang di, teman-teman, yang di sama ke. Nah, terus teman-teman yang harus diperhatiin di sini adalah penulisan di sama ke gitu. Teman-teman enggak nggak sih? eh Nyadar nggak sih teman-teman penulisan di kok suka ada yang digabung sama ada dipisah ya teman-teman ya. Contohnya kayak di mana kita tuh sering ketukar kan, di mana itu ditulisnya digabung Ini sama kartu kata ini apa dipisah gitu. Nah kita Excel pelajari aku nih pakai Excel teman-teman ya. Jadi teman-teman manajernya. sama aturannya untuk di sama ke apabila bertemu dengan kata yang menyatakan tempat, menunjukkan tempat, ya, menyatakan tempat atau menanyakan tempat, itu penulisannya harus dipisah, teman-teman, dengan kata setelahnya. Nih, kita tulis ya. Sambil kita tulis biar teman-teman kebayang juga ya. Oke, jadi tadi di atau ke apabila bertemu dengan kata yang menyatakan tempat atau menanyakan tempat, beda ya teman-teman ya. Menyatakan sama menanyakan itu beda ya. Kalau menanyakan itu bertanya. Kalau menyatakan itu memberikan informasi. Menanyakan atau menunjukkan tempat, maka penulisannya harus dipisah teman-teman dengan kata setelahnya. Dengan kata setelahnya. Contohnya teman-teman, kata di rumah. Nah, di rumah kan teman-teman menyatakan tempat nggak sih ya? Menunjukkan tempat, tempatnya di rumah. Jadi penulisannya harus dipisah, teman-teman. Contohnya lagi, di antara. Di antara harus dipisah karena menyatakan posisi, menyatakan tempat. Misalnya, Kak Zahra duduk di antara Fikra dan Amelia. Nah, teman-teman, berarti kita menyatakan tempat atau posisi Kak Zahra ya, gitu. Terus, ini kata yang sering banget kita salah ya, teman-teman, nulisnya kata di mana. Nah,
Oke, jangankan teman-teman nih, kakak juga pas sekolah dulu ya masih sering ketukar-tukar. Jadi untuk di mana penulisannya harus dipisah. Kenapa kak dipisah? Karena dia kan menanyakan tempat, tempatnya di mana gitu teman-teman. Oke, nah ini aturan yang kedua, ke pertama ya. Terus sekarang kita bahas aturan yang kedua teman-teman. Nah untuk yang kedua ini, di atau ke apabila bertemu dengan kata yang menyatakan perbuatan, teman-teman. Maka penulisannya harus dipisah dengan kata setelahnya. Contohnya apa, Kak? Biar teman-teman lebih kebayang ya. Contohnya itu teman-teman kayak dipukul. Dipukul kan menyatakan perbuatan ya teman-teman ya, memukul ya. Atau misalnya dipinjam menyatakan perbuatan juga teman-teman. Perbuatannya lagi meminjam gitu, bendanya lagi dipinjam. Nah, maka dia penulisannya harus digabung gitu teman-teman. Nah, gini ya teman-teman ya. Atau contoh lainnya misalnya ditanam, disiram, itu juga kan menyatakan perbuatan, menunjukkan perbuatan yang sedang dilakukan, maka penulisannya harus digabung teman-teman. Terus contoh ke-nya apa, Kak? Nah, ke juga teman-teman kalau bertemu kata yang menyatakan tempat, kayak contohnya kemana? Kemana kan menanyakan tempatnya ya, mau kemana ya? Atau misalnya ke rumah itu juga menyatakan tempat gitu teman-teman. Oke, tapi kalau yang nggak menyatakan tempat kayak contohnya kedua, ketiga itu kan penulisannya pasti digabungkan gitu. Oh, ini banyak yang chat Zoom ya. Coba ya kakak lihat ya. Ada dari Aisyah ya. Jadi kalau di mana itu salah ya Kak penulisannya digabung. Iya, betul banget Aisyah. Kalau di mana itu penulisannya harus dipisah ya gitu. Memang selama ini sering banyak kekeliruan ya, bahkan kayak contoh-contoh tulisan di pinggir jalan, tulisan di iklan-iklan di jalan gitu ya teman-teman ya, di reklame ya kan suka ada di atas jalan, itu juga sering banyak yang salah teman-teman. Oh terus ada dari Kesya, kok nomor 2 itu dipisah ya Kak, benernya dipisah atau digabung? Oh iya Kesya, mohon maaf banget untuk Kesya. Iya, untuk Keisha komen ya. It- Teman-teman nomor 2, kakak ada yang tipe ya. Di atau ke apabila bertemu dengan kata yang menyatakan perbuatan, itu harusnya digabung. Maaf ya, kakak contohnya udah betul digabung, tapi ternyata tulisannya tipe gitu. Makasih ya Keisha ya. Terus kalau dari Muhammad Zabar, kemana apa kemana yang benar? Kemana itu kan menanyakan tempat ya. Jadi dipisah Jabar gitu. Oh, dari Farah, Kak kalau keluar ke kiri, ke dalam, ke kanan, apakah dipisah? Betul, Farah, karena dia menyatakan tempat ya. Keluar itu kan menyatakan dia mau kemana, mau keluar gitu. Terus ke kiri juga menyatakan dia ke kiri, ke dalam juga menyatakan ke dalam, ke kanan menyatakan tempat posisi dia kan, mau kemana arahnya. Itu penulisannya dipisah ya, Farah. Dari Gina, kalau ke sana sama ke sini gimana, Kak? Itu dipisah juga Gina, karena kan menyatakan tempat atau posisi atau arah gitu. Jadi kalau menyatakan tempat, posisi atau arah, itu penulisannya dipisah ya. Contohnya nggak dipisah, tapi tulisan aturan di kakaknya harus dipisah. Oh, Vi, maaf, ini yang mana ya? Contohnya nggak dipisah, tapi soalnya kalau di kakak yang nomor 1 ini kan kata kakak dipisah, tapi penulisannya udah dipisah ya di rumah, di antara, di mana. Terus nomor 2 juga digabung, contohnya juga udah digabung.
Oh iya, ya maaf ya. Ya. Oh, dari Aceh keluar menurut KBBI nggak dipisah, Kak. Iya, jadi tadi kita belum lengkap ya bahasnya, teman-teman ya. Untuk keluar ini memang ada yang menyatakan perbuatan, ada yang menyatakan tempat gitu, teman-teman. Kalau yang menyatakan perbuatan berarti dia digabung, kalau menyatakan tempat berarti dia dipisah gitu. Kalau di KBBI adanya yang digabung doang, berarti yang bakunya adalah yang digabung, teman-teman gitu. Karena semua kata yang ada di dalam KBBI itu pasti udah baku, sedangkan kata yang nggak ditemukan KBBI itu pasti nggak baku. Karena kan banyak kata-kata yang selama ini kita sering dengar, sering ternyata nggak baku ya. Oh iya, eh, mohon maaf untuk saya bisa di mute ya, mic-nya ya. Saya ragu, mikir bapak mulain saya. Keluar dulu mungkin ya. Ya betul teman-teman. Jadi kalau misalnya di KBBI adanya keluarnya digabung berarti yang bakunya itu yang digabung ya teman-teman, kita pakai aturan yang KBBI gitu. Cuman kalau misalnya dalam rumusnya ya teman-teman ya, kalau misalnya menyatakan perbuatan berarti digabung, kalau misalnya menyatakan tempat berarti dipisah ya gitu. Kacanya juga hancur, buntu belakang. Iya, di sana. Kaca dia, kaca lampu. Oh, yang kaca lampu belakang. Di lampu. Jam-jam mobil yang tangan. Kurang jelas. Iya, kita langsung ke contoh soal ya teman-teman ya. Iya, ke sana sama ke sini dipisah ya. Karena menyebabkan parah nya. Ini Pak Adi nggak pulang ke rumah dari Kendari ke Dari Fikra Kak ini baru pembahasan Rafa, hubungan di ayat. Rafa, tolong mute kamu, Rafa. Iya, Rafa mohon maaf di mute dulu. Oh, udah ya. Oke, makasih Rafa. Nah, teman-teman ini mungkin ada contoh dalam kalimatnya ya, karena tadi kan Kakak nulisnya contoh katanya doang kan gitu, Bu. Mungkin bisa dilihat nih. Di samping sebagai pegawai bank, Bapak Sukirman juga seorang guru di sekolah Kuiper. Nah, teman-teman ini dikata di samping ya. Di samping itu kan menunjukkan atau menyatakan posisi tempat ya, kita letaknya di mana. Nah, jadinya dipisah. Terus rumah Iman. Oh, ini sepertinya teman-teman di materinya, Kak, ini PDF-nya di-share nggak, Kak? Tenang aja, teman-teman. Nanti untuk filenya ini di-share kok. Terus juga dari Kakak, sebenarnya ada PPT ya, teman-teman. Cuman, mohon maaf banget, laptop Kakak yang satu lagi rusak nih, teman-teman. PPT-nya ada di laptop Kakak yang satu lagi. Nanti kalau udah normal lagi laptop Kakak, langsung Kakak share ya, teman-teman ya. Gitu, karena file. Oke, oh teman-teman ini ternyata dia ada tipe ya teman-teman ya, di sini ditulis serangkai, tapi di sini tulisannya nggak serangkai. Serangkai itu kan maksudnya digabung ya teman-teman ya. Gitu, mungkin ini ada kesalahan ketik aja teman-teman. Jadi ternyata teman-teman kalau udah masuk ke dalam kalimat itu gimana konteks kalimatnya teman-teman. Coba kita baca di sini. Sebagai pegawai bank, Bapak Sukirman juga seorang guru di sekolah Kuiper, teman-teman ya, gitu. Terus yang bawahnya lagi, rumah Iman, persis di samping Masjid At-Taqwa. Nah, teman-teman, kerasa nggak sih kata di samping yang di kalimat pertama sama kata di samping yang di kalimat kedua itu maknanya kayak berbeda ya. Kalau di kalimat yang kedua ini bener-bener kayak menunjukkan tempat atau lokasi rumahnya gitu ya. Oke, sedangkan di kalimat pertama itu dia kayak menunjukkan profesinya ya, teman-teman ya. Nih, kita lihat yang atasnya ya.
Oke, ini jadi pengecualiannya cuman ada di kata di samping aja, teman-teman. Selain kata di samping, itu pasti mengikuti yang rumus dari kakak tadi ya. Kalau misalnya dia menunjukkan perbuatan, pasti digabung. Kalau dia menunjukkan tempat, pasti dipisah. Pengecualiannya cuman ada di kata di samping aja. Untuk di samping ini bisa digabung atau enggak dipisah, teman-teman. Gitu. Dia dipisah kalau menunjukkan arah tempat biasa. Terus digabung kalau maknanya itu kayak bukan menunjukkan tempat, teman-teman, tapi kayak gini ya, menunjukkan profesi gitu kan, teman-teman. Itu dia bisa digabung. Tapi ingat, cuman buat kata di samping aja gitu. Terus kita baca di sini ya. Awalan ke bila bertemu dengan kata luar, maka penulisan. Nah, ini teman-teman yang tadi kita bahas ya, untuk keluar ya. Awalan ke bila bertemu dengan kata luar, maka penulisannya bisa dirangkai dan bisa dipisah, teman-teman gitu. Tadi, wah, akhirnya terjawab nih yang tadi udah kita diskusikan ya. Jadi kalau misalnya keluarnya itu menunjukkan perbuatan, teman-teman, itu berarti dia digabung. Tapi kalau misalnya menunjukkan tempat, berarti dia dipisah. Ini ada contohnya ya. Sere keluar dari pintu di bagian utara sehingga tidak ada yang melihatnya meninggalkan sekolah Quiver. Nah, maaf ya kakak ini ngegarisnya nggak lurus ya teman-teman ya. Jadi keluar di sini kan kerasa banget ya teman-teman ya, menunjukkan perbuatan kan si serenya keluar gitu. Dianya bergerak. Nah, sedangkan kalau misalnya yang di kalimat dua ini teman-teman, Ajam sering ditugaskan keluar kota, berarti ini kan menunjukkan posisi atau arah dia ya, teman-teman ya gitu. Jadi untuk keluar itu dia bisa digabung, bisa dipisah ya, teman-teman ya. Meskipun di KBBI-nya digabung, berarti yang dianggap bakunya itu yang digabung, teman-teman gitu. Nah, sekarang kita lanjut selanjutnya. Nih, ini ada imbuhan yang di tengah, teman-teman ya, yang disisipi. Tadi kan kita udah bahas ya contohnya gerigi. Nah, di sini masih banyak lagi teman contohnya. Gantung, gantung tengah katanya disisipi imbuhan ol, teman-teman. Nih, kita di sini ya berarti gantung ditambah imbuhan ol ya dia. Oh, jadi gelantung. Terus tadi gigi ditambahinnya imbuhan R ya, teman-teman di tengahnya ya. Jadi gerigi, teman-teman. Terus getar ditambahin imbuhan em di tengah-tengahnya, teman-teman, disisipi ya. Nah, jadi gemetar gitu ya, teman-teman ya. Nah, terus kita bahas ke kata imbuhan yang keempat, yaitu gabungan imbuhan atau konflik. Jadi, teman-teman, kita pas di awal baru bahasnya 3 imbuhan aja ya, imbuhan di awal, imbuhan di akhir, sama imbuhan di tengah aja. Nah, ada satu nih yang kelewatan teman-teman. Imbuhannya ini yang paket komplit, ada di awal dan di akhir teman-teman. Contohnya di sini kata dasar 1, dia dikasih imbuhan awalan per. Ya, kita tandain di sini ya. Oh, nggak kurang bisa nih dia. Dia dikasih imbuhan per awalnya, terus akhirnya dikasih imbuhan an, jadi persatuan. Terus contohnya lagi kehujanan. Dia berasal dari kata dasar hujan, awalnya dikasih imbuhan ke, belakangnya dikasih imbuhan an gitu. Jadi kehujanan gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke kata ulang teman-teman. Jadi sebelum kita masuk ke soal ada beberapa kata yang harus kita pelajarin ya, karena kata eh, bentukan ini nggak cuman kata berimbuhan aja, ada kata lainnya, yaitu kata ulang ya. Pura-pura. Iya, betul banget tadi kata Said ya, pura-pura. Iya, teman-teman, itu pura-pura termasuk ke kata ulang juga ya. Wah, 100 buat Syahid. Contohnya nih teman-teman, ada kata ulang jenis-jenis, anak-anak, penurunan ya.
Oke, tapi harus kita pelajarin juga nih teman-teman. Kata ulang itu memiliki beberapa jenis ya. Yang pertama nih, ini kakak tandain ya. Pertama adalah kata ulang utuh atau namanya dwilingga. Nah, bisa dihafalkan ya dari sekarang. Oh, kata ulang utuh dwilingga gitu. Contohnya di sini jenis-jenis, anak-anak, penurunan-penurunan gitu. Terus ada lagi kata ulang yang kedua adalah sebagian atau pengulangan sebagian ya. Oh, dari Aisyah, iya betul mata-mata. Jari jemari juga kata ulang. Sayur mayur juga kata ulang. Cuman kalau jari jemari sama sayur mayur itu bukan dwilingga ya. Nah, kita bahas juga teman-teman. Jadi kalau kata ulang utuh yang tadi yang pertama atau dwilingga itu, jadi dia pengulangannya sama persis. Kayak contohnya jenis jadi jenis-jenis, jadi anak-anak. Terus tadi yang kata Syah, pura jadi pura. Di chat Zoom ya ada yang bilang mata jadi mata-mata gitu ya teman-teman ya. Kalau yang gotong royong itu beda lagi ya, bukan dwilingga ya gitu. Itu jenis kata ulang yang lain. Nah, kita bahas sekarang kata ulang yang kedua, itu kata ulang sebagian atau pengulangan sebagian. Jadi teman-teman pengulangannya nggak sama persis kayak yang tadi. Kalau yang tadi kan bener-bener sama persis ya hurufnya, bunyinya ya. Itu sama persis tulisannya, jadi sama yang kita ucapkan sama persis gitu. Kita bahas di sini. Ya, kata ulang sebagian ialah kata ulang yang proses pengulangannya hanya sebagian bentuk dasar, baik di depan ataupun di belakang. Nah, untuk kata ulang sebagian ini, teman-teman, ternyata dia dibagi dua lagi, teman-teman. Ada istilahnya nih, namanya dwi purwa sama dwi wasama ya, teman-teman ya, gitu. Nah, jadi kalau yang untuk sebagian itu, kata ulang sebagian, jadi huruf atau bunyi yang diulangnya itu cuma sebagian aja ya teman-teman ya, nggak full, nggak sama persis kayak yang tadi kata ulang penuh ya teman-teman. Nah, sekarang kita bahas yang dwi purwa. Dwi purwa ini teman-teman bentuk dasar dengan mengulang suku kata pertama, bentuk dasarnya teman-teman. Kalau dwi sasana ini mengulang bagian belakangnya teman-teman gitu. Nah, itu sih Kak, kan kalau belum ngelihat contohnya kita suka nggak kebayang ya. Ini ada contohnya teman-teman ya, yang dwi purwa, teman-teman kita lihat. Jadi untuk dwi purwa ini teman-teman suku kata awalnya aja teman-teman yang diulang. Kalau di teman-teman di sini ada yang masih bingung atau lupa, suku kata itu apa sih Kak? Misalnya gini, kayak contohnya lima. Lima itu punya dua suku kata ya, suku kata li sama suku kata ma gitu. Atau misalnya gunting. Gunting itu punya dua suku kata, yaitu suku kata gun sama suku kata ting gitu. Jadi itu tuh yang satu bunyi gitu loh teman-teman ya untuk suku kata. Nah, kita lihat di sini contohnya kata pohon. Nah, teman-teman, kata pohon ya, tapi kalau pohon ini dia akhirnya pakai an ya, teman-teman. Ini bikin lebih bingung. Coba kita contohnya ke tetangga. Tetangga itu berasal dari kata dasar tangga. Nah, kalau tadi masuknya ke kata ulang penuh, pasti diulangnya full, teman-teman ya. Komplit, tangga-tangga gitu. Nah, sedangkan karena ini masuknya ke dwi purwa, kata ulang sebagian, ya, yang diulangnya cuma suku kata awalnya aja, maka cuman kata taknya doang teman-teman yang diulang ya gitu. Kan tangga itu kan punya dua suku kata ya, suku kata tang sama suku kata ga. Cuman di sini yang diambil taknya aja teman-teman, awalnya aja gitu. Jadi di sini tatangga. Nah, sebenarnya eh, pengulangan itu tuh tatangga, cuman ini ada aturan dari bahasa Indonesia yang taknya itu diubah jadi tetangga gitu, teman-teman ya. Sama kayak pohon, pohon juga yang diulangnya itu huruf po-nya aja, teman-teman. Jadi popohonan gitu ya. Cuman di dalam bahasa Indonesia ada aturan, oh, po-nya diubah jadi pe, jadi pepohonan gitu, teman-teman ya.
Selanjutnya ada Dwi Sasama. Dwi Wasana, maaf ya, tadi kakak tipe nih bacanya nih. Dwi Sasana, teman-teman. Jadi yang proses pengulangannya itu bagian akhir. Jadi kebalikan dari Dwi Purwa. Kalau Dwi Purwa kan tadi yang diulangnya bagian awalnya ya, huruf awalnya. Nah, kalau Dwi Sasama ini teman-teman yang diulang itu bagian akhirnya. Coba kalian lihat deh, kata pertama. Nah, kata pertama kan ini akhirannya ma atau enggak tama ya teman-teman ya. Nah, jadi yang diulang juga teman-teman. Jadi pertama-tama gitu. Aslinya dia pertama doang, tapi diulang akhirnya jadi mata-mata terus sekali-kali kan belakangnya li atau enggak kali ya. Nah, makanya di sini dia ditambahin akhirannya jadi sekali-kali gitu ya, teman-teman ya. Oke, nah ini dikit lagi, setelah dikit lagi kita, wah udah masuk ke latihan soal ya. Nanti siap-siap ya, teman-teman. Kita bahas bareng-bareng. Terus teman-teman, di sini ada kata ulang jenis ketiga. Jenis ketiga adalah kata ulang berimbuhan, teman-teman ya. Jadi kata ulang ya, yang dia itu dapat imbuhan. Bisa di awal, bisa di akhir. Jadi kata-kata tambahan di awal pun di akhir ya. Contohnya bersalam-salaman gitu. Sebenarnya kalau kalian bingung, Kak, jadi bedanya eh, kata ulang berimbuhan sama yang tadi ya, yang kata ulang sebagian itu apa sih Kak? Kok kayaknya dua-duanya dapat imbuhan juga. Jadi kalau kata ulang berimbuhan ini biasanya teman-teman yang paket komplit gitu ya, dia tuh diulang sama persis dan dikasih tambahan juga awalannya sama akhiran. Kayak contohnya salam. Salam ini kan kalau diulang sama persis jadi salam-salam. Dia dikasih imbuhan teman-teman awalnya jadi bersalam-salam, akhirannya juga dikasih jadi bersalam-salaman gitu. Terus yang kedua, ini kata rumah. Nah, rumah kan udah diulang ya sama persis rumah-rumah. Dia akhirnya dikasih lagi teman-teman imbuhan atau tambahan an jadi rumah-rumahan gitu. Nah, terus kata ulang yang keempat itu teman-teman kata ulang berubah bunyi atau pengulangan berubah bunyi ya teman-teman ya. Oke, jadi kalau kata ulang berubah bunyi ini teman-teman yang tadi teman-teman kasih contoh ya sayur mayur teman-teman gitu. Terus gotong royong gitu. Jadi dia tuh serupa tapi tak sama teman-teman ya. Dia kayak kata-katanya kembar nih tapi ada huruf yang berubah teman-teman. Kayak contohnya ini gerak-gerik. Ini kan bunyi yang berubah itu yang A ya teman-teman, yang A jadinya I. Harusnya kan tadi kalau misalnya yang kata ulang penuh kan jadi gerak-gerak ya, ini malah jadi gerak-gerik. Terus di sini lauk pauk, ini yang berubah L-nya teman-teman jadi P ya. Terus kayak sayur mayur, S-nya berubah jadi M, gotong royong. Gotong royong mah banyak ya teman-teman perubahannya ya, gotong sama royong ya gitu. Nah, teman-teman, kita kan materinya udah selesai nih, mau lanjut ke soal gimana? Dari materi yang udah kita bahas, ada yang mau ditanyain dulu sebentar? Oke, teman-teman, sepertinya belum ada ya. Ya udah nanti kalau ada yang mau nanya di akhir soal ya, bisa. Nah, sekarang kita bahas nomor 1, teman-teman ya. Oke, nah teman-teman jangan lupa kalau bahasa Indonesia tipsnya itu kalian langsung baca soalnya aja, jangan dulu baca teksnya. Karena kenapa? Karena kan teks bahasa Indonesia nggak semuanya pendek ya, banyak yang panjang teksnya. Misalnya nanti kalian udah capek-capek nih baca teksnya yang setengah lembar gitu ya, ternyata yang ditanyain cuma kalimat satunya doang kan. Ya. Nah, jadi kita langsung aja baca soalnya kalimat di atas sama dengan bentukan kata. Nah, kalimat di atas sama dengan bentukan kata. Nah, kita lihat teksnya ya, teman-teman ya. Di sini ada kata yang digaris miringin. Nah, kalau ada yang digaris miringin berarti kata ini teman-teman yang ditanyakan ya, gitu. Mungkin ada yang bilang, Kak, ini maksudnya gimana sih pertanyaannya gitu. Maksudnya teman-teman, kita disuruh milih di antara A, B, C, D, E, mana yang bentukan katanya sama kayak kata pembumi hangusan, teman-teman. Itu si materi ini tanah kan anjing.
Kita lihat dulu di sini teman-teman, pembumi hangusan. Dia itu berasal dari kata dasar apa? Dari kata dasar bumi hangus dong, teman-teman ya. Bung. Nah, berarti kita harus lihat dulu ciri-ciri katanya, kata yang di dalam kalimatnya. Ciri-cirinya yang pertama, untuk Tapi kan pembumi berarti hangusan dia berarti berasal dari dua kata dasar ya, teman-teman ya, dari dua kata dasar. Terus ciri-cirinya yang kedua, dia itu dapat imbuhan awalan pe sama imbuhan akhiran an ya. Kita tulis di sini. Imbuhan awalan pe sama imbuhan akhiran A ya. Oke, pe-nya dari pembumi, an-nya dari sun-nya ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa pilih di antara A, B, C, D, E yang ciri-cirinya sama teman-teman, yaitu yang pertama berasal dari dua kata dasar, jadi bisa dibagi jadi dua kata dasar. Terus dua, dapat imbuhan awalan pe, sama yang ketiga dapat imbuhan akhiran an gitu. Coba boleh teman-teman sekalian latihan dulu nih, boleh ditebak-tebak dulu kira-kira menurut teman-teman jawabannya. Jawabannya D, Kak. eh iya, D atau B, kakak tak salah dengar nih. D. Jawabannya Bapak BBB. Oh, ada yang jawabannya D, ada yang jawabannya B ya teman-teman ya. Nah, teman-teman yang lebih tepatnya itu yang B ya, gitu. Kenapa Kak yang B? Gini, karena yang B ini memenuhi tiga ciri-ciri kata pembumi hangusan tadi ya teman-teman ya. Coba kita buat jadi dua kata dasar nggak sih? Bisa ya teman-teman, kambing hitam. Itu. Terus awalannya dikasih imbuhan pe enggak Kak? Tambahan pe dikasih ya teman-teman, pe. Makanya di sini pengembing. Terus akhirannya juga ditambahin an ya teman-teman ya, hitaman gitu teman-teman. Nah, untuk Kak kenapa sih ini Kak jadi eng? Jadi teman-teman emang dalam bahasa Indonesia kalau ada kata dasar yang huruf awalnya itu huruf K, terus huruf keduanya itu huruf A, I, U, O, maka si K-nya ini akan berubah jadi eng. Jadi teman-teman jangan aneh ya, jangan kaget kok Kak ini jadi peng sih, kenapa nggak pe kambing hitam? Enggak teman-teman, itu emang udah dari sananya ya, rumus dari sananya. Terus kita bahas juga tadi ada yang jawab D ya. Kalau jawab D itu dia sebenarnya sama teman-teman, dari dua kata dasar juga tidak tahu. Nah, cuman kalau yang D itu dia awalannya ke, terus akhirannya baruan gitu. Jadi kan kita pilih yang paling mirip, paling mendekati gitu. Jadi jawabannya B ya, teman-teman gitu. Gimana teman-teman dari nomor 1, ada yang mau ditanyain nggak? Kak, izin bertanya boleh? Boleh banget Farah, nanya apa Farah? Kak, berarti saya kan pernah beberapa kali ketemu soal yang mirip-mirip kayak gini. Kalau misalkan Oh iya, ditanyain itu eh, kalimat yang bentukan katanya sama, itu berarti yang harus diperhatikan itu imbuhannya ya, Kak? Kecuali kalau soalnya itu yang bermakna sama. Terima kasih, Kak. iya betul. Iya Farah, sebelumnya makasih banget ya pertanyaannya, pertanyaannya. Jadi teman-teman emang biasanya ada dua jenis soal ya, temen ya. Ini jangan tuker teman-teman. Soal yang pertama ini yang tadi kita bahas, yang mencari bentukan kata yang sama. Nah, karena di sini disebutnya bentukan sama, bentukan kata, tapi kita fokus ke bentuk katanya, ke hurufnya, teman-teman ya, gitu. Nah, biasanya kalau di soal lain itu ada yang suka nanyainnya yang makna imbuhannya sama. Nah, kalau yang makna imbuhan sama ini, teman-teman, kita pilih ya, artinya gitu, yang artinya sama kayak contohnya gini teman-teman, membelikan itu sama makna imbuhannya dengan menjualkan. Kenapa sama? Walaupun artinya beda teman-teman, membeli sama menjual, cuman di situ membelikan kan berarti kita melakukan perbuatan untuk orang lain, menjualkan juga kan kita melakukan perbuatan untuk orang lain dong teman-teman. Itu yang dimaksud makna imbuhannya sama gitu. Nah, mungkin untuk soal yang itu mungkin ada di chapter selanjutnya ya teman-teman ya gitu. Jadi kalau untuk yang saat ini karena chapternya pembentukan kata, jadi kita fokusnya ke
pembentukan katanya gitu, wujudnya teman-teman gitu. Jadi kalau yang makna imbuhan itu nyari artinya, kalau bentukan kata itu lihat ke wujudnya gitu, hurufnya gitu. Gimana Farah? Bisa dipahami? Bisa, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Oke. Tak ada yang nanya lagi ya dari Robi sama dari Ace ya gitu. Dari Robi itu alomorf itu apa Kak gitu. Cuman kalau alomorf dia udah beda materi sih ya teman-teman ya. Kalau alomorf itu dia contohnya kayak imbuhan me ya. Imbuhan me itu kan aslinya cuma me doang. Tapi kalau misalnya hmm, ketemu misalnya kayak tadi sontek ya, dia jadi menyontek gitu. Terus atau misalnya ketemu kata bela jadi membela. Jadi ada tambahannya sedikit-sedikit gitu teman-teman. Mungkin kalau alomorf kita bahasnya di pertemuan-pertemuan yang selanjutnya ya karena udah beda materi banget. Terus kalau misalnya tadi ada yang nanya bedanya sama sinonim, apakah kalau sinonim ini yang arti katanya sama, tapi bisa berupa kata dasar yang gak ada imbuhannya, bisa berupa kata imbuhan. Kayak contohnya kata bisa sama kata dapat kan sama. Nah, kata bisa sama kata dapat nggak ada imbuhannya. Sedangkan kalau yang tadi kita bahas yang makna imbuhannya sama itu, jadi untuk kata yang ada imbuhannya gitu. Kayak contohnya tadi menjualkan ada me-nya, membelikan ada me-nya gitu ya. Oke. Nah, gimana teman-teman? Mungkin kita lanjut aja ya ke nomor 2 ya. Oh, dari Aceh. Iya, sama-sama Aceh ya. Nah, kita lanjut ke nomor 2 ya teman-teman ya. Imbuhan yang tidak... Oh, Robi angkat tangan ya, Raisen ya. Kenapa Robi? Oh, iya, iya Robi. Ya, sama-sama ya Robi ya. Nomor... Oke, oh sebenarnya harusnya alomorf itu nggak di ini ya, nggak di materi ini ya, tapi ternyata dia ada di soal nomor teman-teman. Imbuhan yang tidak mempunyai alomorf, yaitu apa aja. Sebenarnya di materi juga nggak ada ya teman-teman ya, belum dibahas ya gitu. Tapi ini untuk pengetahuan teman-teman aja ya. Jadi kalau untuk tadi alomorf itu dia kayak suatu imbuhan ya. Kan imbuhan ada banyak ya dalam bahasa Indonesia teman-teman. Imbuhan me, ada imbuhan ber, ada imbuhan di, ada imbuhan ke. Nah, tapi teman-teman, imbuhan me ber ini dia kayak dimasukin ke kata yang berbeda-beda ya. Nah, teman-teman misalnya kayak ada contohnya imbuhan me. Me itu kan kalau tambahin ke kata sontek jadi menyontek. Terus kalau dikasih imbuhan tadi ya tari jadi menari gitu. Jadi beda-beda teman-teman. Ada yang berubah jadi men, ada yang berubah jadi meny, ada yang berubah jadi mer gitu ya teman-teman ya beda-beda ya. Nah berarti itu si imbuhan me itu dia beralomorf teman-teman gitu. Jadi imbuhannya itu bisa nambah sendiri hurufnya tergantung kata apa yang dia pakai, tergantung kata apa yang dia tambah teman-teman. Nah kita lihat di sini imbuhannya tidak mempunyai alomorf. Nah teman-teman ini udah ketahuan yang nggak punya alomorf itu jawabannya adalah yang A. Di, ke, sama se. Karena dia tetap kan teman-teman gitu. Dia tetap kalau misalnya kayak ketemu kata kerja tadi ya. Dia ketemu kata tanam jadi ditanam. Ketemu kata siram jadi disiram. Ketemu kata ayun jadi diayun. Gak ada tambahan. Beda sama ini. Kakak kasih contoh realnya ya. Kakak tulis ya. Beda sama be. Be itu beralomorf. Teman-teman beralomorf itu jadi dia bisa berubah. Bisa nambah hurufnya. Tergantung kata apa yang ditambah ya teman-teman ya. Tergantung kata apa yang ketemu dia. Misalnya contohnya be ya. Be kalau ditambah kata renang dia
tetap berenang ya teman-teman ya. Tapi teman-teman tetap kata dasar lari, kenapa dia berubah jadi berlari? Nah, dia jadi berubah ya teman-teman ya. Harusnya berlari nggak sih kalau misalnya kita ngikutin kata berenang gitu. Tapi itulah alomorf teman-teman. Jadi dia berubah ya menyesuaikan kata apa teman-teman yang ketemu sama dianya. Beda sama ke, di sama se ya. Di mah ke sama se itu kalau misalnya ketemu kata apapun, dia tetap aja teman-teman. Tetap di, tetap tetap se. Nggak ada tambahan lagi ya. Makanya dia nggak beraromorf gitu. Oke, gitu ya teman-teman ya. Nah, coba kita simpulin di sini karena nanti kan ini file pembahasannya mau kakak kirim ke kalian ya. Alomorf itu jadi Oke, makasih ya. iya sama-sama Robi, imbuhan ya. Imbuhan yang bentuknya tidak tetap atau berubah tergantung kata apa atau berubah tergantung kata apa yang bertemu dengannya gitu ya teman-teman. Oke gitu teman-teman. Gimana dari nomor 2 ada yang mau ditanyain? Oke, belum ada ya. Sekarang kita lanjut berarti ke nomor Kalau 3 ya opsi teman. yang E. Oh, nomor 3 yang wah udah baca nih Robi. Nomor 3, perbaikan untuk kata bercetak tebal adalah tergerak. Nah, teman-teman, coba nih boleh nomor 3, teman-teman baca dulu teksnya, terus teman-teman tentuin dulu kira-kira jawaban yang mana ini diminta untuk perbaiki. Kalau untuk di awal sih teman-teman, karena nggak pakai rumus ya, jadi teman-teman bisa menyesuaikan yang menurut teman-teman katanya itu masuk akal dari maknanya. Oke, boleh sekali latihan ya, ditebak dulu nomor 3. Oh, kata Natash, kata Aulia, nanti filenya dikirim di grup nggak Kak? Oh, jadi nanti teman-teman ada dari kakak itu file pembahasan soal isinya itu ada ini, file ini teman-teman yang udah ada tulisannya, sama tadi PPT kakak alhamdulillah aman ya ada ya, ternyata di link Google Drive itu teman-teman gitu nanti di-share ya. Oke, oh jawabannya pada yang D ya teman-teman ya, berkeinginan. Nih, kita lihat ya. Berdasarkan masalah yang dihadap, penulis titik-titik untuk menemukan penyebab kita kena remaja akhir-akhir ini. Betul banget teman-teman. Jawabannya yang berkeinginan ya. Kalau yang bertujuan, jadi teman-teman di sini itu udah ada kata untuk. Kalau udah ada kata untuk, nggak boleh lagi ada kata bertujuan. Kenapa? Karena pemborosan kata ya teman-teman ya. Kita tulis di sini. Salah karena pemborosan kata ya. Pemborosan kata. Sudah ada kata untuk. Karena teman-teman, kata untuk sama kata bertujuan itu sama-sama menyatakan tujuan ya teman-teman ya gitu. Jadi nggak boleh dipakai berbarengan. Kalau berdiskusi penulis untuk menemukan penyebab. Nah ini penulisnya berdiskusi sama siapa? Nggak masuk akal ya. Lagi juga enggak berkewajiban juga enggak ya teman-teman. Karena yang namanya kita menulis suatu hal itu bukan kewajiban sebenarnya teman-teman ya gitu. Jadi berkeinginan ya teman-teman. Oke, nah sekarang kita lanjut nomor 4. Nomor 4, kata bentukan yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah, boleh nih teman-teman nomor 4, teman-teman tebak-tebak lagi ya kayak tadi. Nih, kira-kira kalau menurut teman-teman jawabannya yang mana nih? B, B, B. Jawabannya yang B, dihadapkan. Oh, ada yang A juga teman-teman. A, A, Kak. Nggak jadi B. A. Oh, Kak, ini lebih tepatnya. oh tadi ada ya. Banyaknya B ya teman-teman, coba kita kakak lihat di chat Zoom ya. Oh, A ya. Jawabannya A ya teman-teman, betul ya. Dua orang anak sedang bermain dakon, keduanya duduk berhadapan maaf. Berhadapan ya teman-teman ya, karena ini dilakukan oleh dua orang secara langsung gitu. Kalau dihadapkan itu teman-teman biasanya bukan antara dua orang, tapi antara satu orang sama hal lain gitu teman-teman ya. Misalnya, oh dia dihadapkan pada masalah gitu teman-teman. Jadi kalau untuk dua orang itu pakainya adalah berhadapan ya, dua orang.
Ini kalau dihadapkan itu satu orang dengan hal lain, ya. Hal lainnya itu bukan orang ya. Oke, teman-teman, sekarang kita lanjut ke nomor 5 ya. Nomor 5, boleh nih teman-teman teman-teman dulu ya, karena di sini sama aja mengisi kata bentukan kayak tadi gitu. Kira-kira menurut teman-teman jawabannya yang mana ya? Kak. D. D, Kak, D. Oh, ada yang A, ada yang D ya, teman-teman ya. Itu Kak. Kak. Coba ya kita lihat nih yang apa yang D ya, teman-teman ya. Benda hidup perlu makanan dan benda hidup perlu makanan dan ini sepertinya soalnya deh, teman-teman yang tipe ya, teman-teman ya. Harusnya soalnya itu benda hidup titik-titik, benda hidup titik-titik dengan makanan dan titik-titik jika lingkungan terpilah dengan baik, lingkungan masyarakat dapat titik-titik masyarakat yang sehat. Iya benar. Oh teman-teman, ini ada kesalahan nulis ya. Di kali kata kosong pertama sama kata kosong kedua, ya udah kita anulir aja ya. Ya harusnya kali itu gitu, teman-teman. Benda hidup titik-titik dengan makanan dan titik-titik. Nah, hmm, iya teman-teman nyadar nggak di soalnya ini? Iya, cuman dua ya yang kosong ya teman-teman ya. Oh, nih. Nah, teman-teman. Jadi yang pertama itu benda kalimatnya ya, kalimat yang benernya gini teman-teman. Benda hidup titik-titik dengan makanan dan titik-titik biak gitu. Jadi jawabannya yang D ya, gitu. Jawabannya yang D, benda hidup berhubungan dengan makanan dan berkembang biak gitu. Terus selanjutnya, jika terpelihara dengan baik, lingkungan hidup itu dapat mewujudkan masyarakat yang sehat, aman, tentram, lahir, dan batin gitu teman-teman. Jadi mohon maaf, di sini ada kekeliruan soal ya. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor berikutnya ya, yaitu nomor 6. Coba kita kecilin dulu ya. Nah, teman-teman, teman-teman kalau segini kelihatan nggak di teman-teman? Soalnya ini soalnya kepotong ya dia ya. Kata bentukan yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah boleh nih teman-teman. Tapi jadi nggak sejajar Kak, ya mohon maaf ya. Alhamdulillah tapi terlihat ya. Boleh ditebak-tebak dulu kira-kira nomor 6 jawabannya apa ya?
A, Kak. Yang nomor 6 ya. Ada yang A, ada yang C ya. Dengan perahu karet, setiap kelompok dampingi 2 orang pendamping ahli. Jawabannya adalah yang D, teman-teman, mengayuh ya. Gitu. Jadi teman-teman G-nya satu aja ya, mengayuh ya, gitu. Sekarang kita lanjut nomor 7. Nomor 7, kata bentukan yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah, boleh nih teman-teman tentuin dulu kira-kira yang mana jawabannya. B, Kak. B. B. B, Kak. B, Kak. Betul banget. Yang B, teman-teman, ketika bertemu mereka langsung bersalaman ya, gitu. Kalau menyalam-nyalami itu orang yang datang terus ke ini ya, ke orang banyak banget teman-teman ya. Oke, jadi yang betulnya adalah bersalaman ya teman-teman, gitu. Teman-teman gimana dari materi atau soal yang udah kita pelajarin? Ada yang mau ditanyain dulu nggak sebelumnya teman-teman? Oh, ini coba Kak lihat di chat Zoom ya. Aman nggak? Aman, aman. Oh, aman. Dari teman-teman yang lain gimana? Ada nggak yang mau ditanyain? Kak mau nanya yang nomor 5. Ya, menciptakan sama mewujudkan bedanya apa, Kak? Kasih. Oh iya, sama-sama. Wah, itu pertanyaan yang bagus dari Amel ya. Untuk nomor 5, menciptakan sama mewujudkan ya, Mel ya. Gitu. Kalau menciptakan itu, dia untuk benda gitu, Mel, biasanya ya. Kalau misalnya untuk selain benda itu biasanya pakai mewujudkan, kayak suatu kondisi. Nah, jadi itu yang bedanya. Kalau benda pakai kata menciptakan, kalau suatu kondisi itu pakai kata mewujudkan. Kita tulis di sini juga ya, teman-teman ya. Jadi kalau untuk kondisi pakai mewujudkan. Kalau misalnya untuk benda itu biasanya pakai kata menciptakan. Gitu ya, Mel ya. Tapi Oke, kan gimana? ada menciptakan kedamaian gitu, Kak. Menciptakan kedamaian. Iya, teman-teman, tapi jadi gini, teman-teman, dalam bahasa Indonesia kadang-kadang ada kata yang selama ini sering kita pakai, ternyata itu kurang tepat ya, teman-teman, ya, kurang baku, kayak kata ini aja, teman-teman, legalisasi sama legalisir. Selama ini sering kita pakainya kata legalisir ya, teman-teman, padahal yang bakunya itu legalisasi. Nah, itu pernah keluar juga, teman-teman, di soal latihan TO ya, teman-teman ya, gitu. Atau kata mempesona atau memesona. Selama ini yang sering kita pakai kan mempesona, padahal yang baku itu memesona gitu, teman-teman. Jadi kalau untuk suatu kondisi sebenarnya harusnya pakainya yang mewujudkan, teman-teman, gitu. Jadi sebenarnya yang kita pakai nomor 6 bukannya jawabannya B. Enggak, nomor 6 jawabannya yang D ya, yang mengayuh ya, gitu. Karena dia itu berasal dari kata dasar kayuh ya. Jadi yang tadi udah kita bahas, teman-teman, apabila ada kata dasar yang huruf awalnya K, lalu huruf keduanya A, I, U, E, O, maka si huruf awalnya ini, si K-nya ini berubah jadi eng, teman-teman, gitu ya. Makanya dia bukan mengkayuh, tapi mengayuh, gitu. Itu ada rumusnya ya. Sebenarnya selain yang huruf awalnya K lagi, ada lagi huruf awalnya T berubah jadi N. Contohnya tari jadi menari. Terus huruf awalnya P jadi M.
pesona jadi memesona, bukan mempesona. Terus kalau huruf awalnya dari S, berubahnya jadi N. Contohnya sontek jadi menyontek, sapu jadi menyapu gitu teman-teman, ada perubahan ya. Nomor 6, C sama D sama nggak sih Kak? Oh dari Yusuf, betul banget Yusuf, itu materi hukum KTSP ya gitu. Jadi huruf awalnya itu yang tadi kakak bilang berubah ya, itu tuh disebutnya melebur ya, atau namanya luluh gitu teman-teman gitu. Cuman karena biar mudah dipahami aja jadi kakak bilangnya berubah ya. Dari Ningning, memerhatikan atau memperhatikan, wah ini yang sering bikin terkecoh ya. Teman-teman harus lihat dari kata dasarnya. Kata dasarnya apa? Hati teman-teman. Nah, kata dasarnya hati, teman-teman, kan untuk yang hukum KTSP itu cuman berlaku kalau huruf awalnya berupa huruf K, T, S, atau P, teman-teman. Dan huruf keduanya itu huruf A, I, U, E, O ya, teman-teman ya. Kalau hati kan huruf awalnya H, nggak termasuk ke KTSP. Jadi dia nggak ada yang berubah, teman-teman. Tetap memperhatikan gitu. Ini yang sering bikin cok karena orang-orang ngiranya, oh Kak, kata dasarnya perhatikan nih. Padahal kata dasarnya hati gitu, teman-teman. Oke gitu ya, teman-teman ya. Tadi yang mewujudkan itu harusnya untuk kondisi ya, teman-teman ya gitu. Jadi meskipun selama ini kita pakainya apa, tapi kalau untuk kayak mengerjakan soal ujian gitu bisa dipakai yang bakunya seperti tadi, legalis ya, bukan legalisir. Tapi kalau teman-teman ke sekolah mah nggak apa-apa, teman-teman bilangnya legalisir aja ya gitu. Tapi kalau yang betulnya yang bakunya itu legalisasi, bukan legalisir. Begitupun mewujudkan mewujudkan itu untuk kondisi gitu ya teman-teman ya. Oke gitu teman-teman. Iya, sama-sama teman-teman. Oke, teman-teman, gimana kalau nggak ada yang mau ditanyain lagi? Mungkin bisa kita lanjut di pertemuan selanjutnya ya, teman-teman. Jangan bosen-bosen ketemu kakak ya. Oh, ini ada yang nggak apa-apa. Ada yang nanya lagi, Robi mempunyai atau mempunyai kak? Nah, ini ada pengecualian, teman-teman. Gitu. Mungkin nanti di pertemuan selanjutnya kita bahas benar-benar kupas tuntas untuk pembentukan kata yang hukum kata SP ini ya gitu. Jadi Kak, cara tahu semua kata baku harus dihafal atau dipahami aja, Kak? Nah, oh nih coba Kakak jawab yang punya Robi, Vi, sama Ayu dulu ya. Nih, jadi untuk yang Robi tadi ya, mempunyai ya. Nah, Robi, jadi dalam bahasa Indonesia tuh meskipun ada aturan-aturan kayak gini ya, suka ada pengecualiannya Robi seperti tadi ya yang kayak yang di samping sama keluar. Dia ternyata tuh ada pengecualiannya, bisa dipisah, bisa digabung karena dia bisa berbentuk perbuatan, bisa berbentuk tempat dan cuma dua kata itu doang. Nah, di dalam hukum kata SP ada beberapa kata yang dikecualikan yaitu kata mempunyai. Mempunyai kan padahal dia berasal dari kata punya ya. Huruf awalnya P termasuk ke kata SP. Huruf keduanya huruf U. U kan termasuk ke A, I, U, E, O ya, teman-teman ya. Makanya harusnya sebenarnya kalau berdasarkan hukum kata SP ini berubahnya jadi mempunyai, teman-teman. Tapi karena dia dikecualikan, jadi tetap aja mempunyai gitu. Terus apalagi sih Kak yang dikecualikan yaitu ada kata mengaji, teman-teman. Mengaji kan berasal dari kata dasar kaji ya. Ada kata dasar kaji ya. Nah, huruf awalnya K, teman-teman. Huruf keduanya A, termasuk ke A, I, U, E, O. Harusnya kalau dikasih imbuhan mau jadi mengaji dong. Tapi di dalam bahasa Indonesia itu ada dua kata baku, ada kata mengaji sama mengkaji. Terus ya itu kalau dikasih imbuhan bukan mengaji tapi mengkaji. Kenapa? Karena dalam bahasa Indonesia teman-teman kata mengaji ini dikhususkan, dispesialkan, dia memiliki arti makna khusus yaitu membaca kitab gitu teman-teman. Jadi yang kaji tadi harusnya mengaji tapi jadinya mengkaji karena beda ya teman-teman jadinya mengkaji sama mengaji. Kalau mengkaji itu membaca kitab. Kalau masa kitab suci gitu ya. Kalau mengkaji itu teman-teman itu nggak cuman baca aja bisa kayak
ini ya teman-teman ya, menganalisis atau misalnya menulis ulang gitu. Itu untuk mengkaji. Dan kalau untuk mengkaji itu bisa apa aja, bisa karya sastra, bisa karya seni, bisa lukisan gitu, teman-teman. Oke, terus ada yang tadi nanya dari menelaah. Iya, betul banget Fauzia, menelaah ya. Oh, ada dari Zabar, belajar PPM di manakah supaya jago? Iya, bisa. Iya, dari YouTube Tubuh Kata juga ya. Atau kalau misalnya teman-teman misalnya suka yang seneng main Instagram, biasanya itu ada Instagramnya Fauzan Aryashid. Jadi dia kayak di highlightnya gitu teman-temannya, dia kayak masukin kata kata baku, terus kayak materi-materi lain gitu ya. Karena kan nih. Nah, ini untuk kalau misalnya teman-teman main IG ya, daripada teman-teman bingung, Kak scroll apa lagi gitu ya. Oke, di dia itu di highlightnya banyak kayak kata-kata baku yang bisa kita baca-baca gitu aja teman-teman ya. Oke, terus kalau kata mempengaruhi, yang bakunya itu memengaruhi. Nah, ini yang selama ini kita salah ya. Selama ini kita sering bilangnya mempengaruhi, padahal yang baku memengaruhi karena dia teman-teman berasal dari kata dasar pengaruh ya. Pengaruh kalau di pengaruh huruf awalnya P, termasuk ke kata SP. Huruf keduanya juga huruf vokal, yaitu E. Maka dia P-nya akan berubah jadi M, jadi memengaruhi. Sama seperti pesona. Pesona bukan mempesona, tapi memesona yang bakunya. Oke. Tadi juga ada yang nanya, Kak, kalau misalnya mau belajar kata baku itu mending hafalkan atau gimana? Jadi gini teman-teman, untuk kata baku yang ada imbuhannya, kayak contohnya tadi, memengaruhi, memperhatikan, itu ada rumusnya yang hukum kata SP tadi teman-teman gitu. Jadi itu yang penting kita hafal rumus aja, nggak perlu hafal gitu kata bakunya yang mana gitu ya. Tapi kalau untuk kata dasar yang nggak ada imbuhannya, kayak contohnya sontek. Nah, kita selama ini kan bilangnya contek, contekan. Padahal yang bakunya itu sontek teman-teman. Jadi harusnya sontekan gitu. Terus kayak contohnya kata baku eh nafas. Selama ini kita kalau nulis nafas pakai F nggak sih teman-teman? Kalau di sini misalnya ada yang anak IPA, pasti nulisnya pakai F. Padahal yang baku nafas itu pakai P, teman-teman. Napas, NAPAS. Nah, untuk kata baku yang berupa kata dasar itu teman-teman yang nggak ada imbuhannya ya, nggak ada me-nya, nggak ada di-nya. Itu kalau saran dari kakak, teman-teman hafalkan dari sekarang. Kalau bisa karena kan untuk UTBK kalau nggak salah Maret ya. Nah, itu kan masih ada waktu 2 bulanan lagi, teman-teman bisa hafalin setiap hari. Kalau bisa setiap hari itu teman-teman hafalin 3 kata baku ya, teman-teman ya, gitu. Tapi walaupun sehari 3 atau sehari 1, tapi teman-teman konsisten gitu, teman-teman. Nah, teman-teman ini mah bener-bener real banget ya. Ini tips dari kakak. Jadi, kakak itu pas dulu kelas 12, teman-teman, kakak itu ngeprint dari Google. Kakak ngeprint 300 kata baku dan tidak baku. Nah, itu kan, tapi kalau 300 itu meskipun banyak 300, tapi kan kalau di HVS itu dia bisa kayak dempet-dempetan gitu. Terus kakak tempel teman-teman di lemari di kamar kakak gitu. Atau teman-teman bisa tempel di dinding. Jadi teman-teman kalau lewat gitu ya, atau kalau lagi ngelihat dinding teman-teman secara nggak langsung lihat gitu ya. Nah, teman-teman ini mah bener kakak nggak bohong ya, tempelan kertasnya ini sampai sekarang, sampai kakak lulus kuliah, sampai kakak udah ngajar di sekolah gitu ya, masih ada loh teman-teman gitu. Nah, jadi sampai sekarang juga masih sering kakak baca. Jadi teman-teman juga bisa, misalnya kalau diizinkan gitu di tempat teman-teman gitu bisa ditempel di dinding ya 100 kata bakunya gitu, teman-teman bisa print atau bisa juga catat di buku gitu. Kalau di buku mungkin 50 dulu kali ya, capek ya gitu nulisnya gitu, teman-teman ditempel aja di dinding atau di tempat-tempat yang teman-teman sering lihat gitu ya. Keburu nggak ya Kak waktu mepet gini, tapi harus ngapalin materi yang sebanyak ini please. Nah, teman-teman nggak ada waktu nggak ada waktu ya, pokoknya teman-teman manfaatin aja waktu sekarang ini teman-teman. Insya Allah teman-teman kalau konsisten keburu kok. Kayak tadi teman-teman bisa untuk kata baku, oh Kak, eh,
misalnya kita nggak bisa fokus nih ngafalinnya, oh bisa di print, ditempel gitu ya, terus bisa dibaca setiap hari gitu. Dan untuk belajar latihan soal di mana Kak yang terpercaya. Oke, teman-teman, pokoknya kita ini ya teman-teman ya, semangat bareng-bareng teman-teman ya. Insya Allah keburu kok teman-teman ya gitu. Atau bisa juga nanti teman-teman sambil diskusi, ini kayak gini teman-teman kita diskusi. Oke, gimana teman-teman kalau dari materinya ada yang mau ditanyain lagi nggak? Oh, dari Fania, guys, please. Iya, bisa nanti bisa saling ini apa mutualan mungkin gitu ya teman-teman ya. Ya saling sharing-sharing ya. Udah paham ya? Oke, teman-teman. Mungkin kalau udah paham kita lanjut di pertemuan selanjutnya, teman-teman. Teman-teman jangan kapok-kapok ya. Wah, seru banget teman-teman bisa belajar sama teman-teman, bisa sharing-sharing. Sebenarnya ini kalau eh waktunya sampai malam ini kali ya teman-teman ya, kita nggak kerasa ya teman-teman ya. Oke, makasih banyak ya teman-teman ya, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Yang utama selain teman-teman harus fokus belajarnya, harus ambis, teman-teman harus juga jaga kesehatan ya gitu, karena kalau misalnya udah drop, wah teman-teman malah susah ya teman-teman ya, karena kesehatan yang nomor pertama. Oke, makasih banyak ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Iya, makasih banget teman-teman. Mohon maaf kalau tadi ada kekeliruan, ada salah-salah kata ya. Makasih banget. Pokoknya kakak doain semoga yang di sini lolos PTN yang kita citakan ya. Amin. Oke. Ya, kita akhiri aja teman-teman. Makasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Salam, kasih makasih banyak, Kak. Kak. Ya, Terima makasih banget kasih ya teman-teman ya. banyak. Oke. Waalaikumsalam, makasih. Ya, sama-sama teman-teman. Semoga sehat selalu semuanya.